Bagaimana tanggapan Buya tentang definisi tawakal yang sudah tenar di masyarakat? Jadi sebenarnya apa makna tawakal yang sesungguhnya itu, Buya? Yang kedua, di mana kita harus memulai tawakal? Apakah di saat kita memulai sebuah pekerjaan atau ketika nanti kita sudah bekerja secara sungguh-sungguh baru kemudian bertawakal, atau seperti apa, Buya? Demikian. Jangan sekali-kali kita bergantung kepada siapapun dalam hidup ini. Jangan pernah bergantung kepada orang tua, paman, saudara, keponakan, mengharapkan barangkali ini bisa bantu saya. Mudah-mudahan CPN saya lulus karena kita punya keponakan yang jadi dinas pendidikan. Barangkali, percayalah, ketergantunganmu kepada siapapun di penghujungnya akan mengecewakan hatimu sendiri. Serahkan saja ketergantunganmu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tawakal itu bukan di akhir, tapi di awal. Sejak awal kita hanya bergantung kepada Allah. Begini, kita ditagih oleh bank, utang kita 1,5 miliar oleh bank nih. Rumah diancam akan disita. Apa yang terjadi? Bagaimana caranya? Apa ini dijual, bawa tangan dulu untuk lunasi? Apakah pinjam? Begitu kita terancam mau disita, kita mulai mikir mencari teman-teman kita dulu yang kaya-kaya nih. Betul nggak? Mertua nih barangkali bisa nolong. Pak, Babe tolong dong. Aduh sayang, nggak ada duit nak. Temen dulu yang pernah kita bantu di Bandung juga nggak bisa. Betul nggak? Sama orang yang pernah kita bantu dulu nggak bisa. Nanti setelah semua orang gagal semua, baru akhirnya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, datang ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon sambil puasa, sehari-hari sholat saja sama baca Quran, sampai nangis lagi. Jadi minta sama Allah itu terakhir kalau semua sudah gagal. Apa begitu? Jadi Tuhanmu ditaruh di belakang. Tawakal bukan di belakang. Dari awal engkau hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allahnya di belakang, berarti kan di belakang. Setelah gagal baru terakhir baru minta sama. Berarti Allah di depan atau di belakang tuh. Nah, kalau Allahnya di belakang, nanti Anda jangan menuntut kepada malaikat, kenapa sujudmu ditulisnya nungging. Ya Allah, aku ini sholat bertahun-tahun kok nggak ada tulisannya, catatan bukunya, yang ada nungging. Tahu nungging? Bahasa sini apa nungging? Nungging gitu. Kenapa wahai malaikat sujud kok nungging? Ya nungging dong, karena Tuhanmu kau taruh di belakang. Saya berdiri di depan, bapak-bapak bersujud. Ketika saya di depan, saya akan mengatakan saya melihat Anda sedang bersujud, betul nggak? Ketika aku di belakangmu dan engkau bersujud, aku mengatakan aku melihat kamu sedang. Itu persoalannya. Jadi tawakaltu 'ala Allah itu artinya ketergantungan kita, termasuk juga kepercayaan diri. Kalau kita masih bergantung pada kemampuan yang kita miliki, deposito yang kita miliki, harga rumah yang kita miliki, jabatan kita miliki, pasti di penghujungnya kita akan ragu-ragu menggapai tujuan ini. Bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Karena kita bergantungnya kepada mungkinat, kepada makhluk ini.
tetapi kita bergantung pada Allah yang maha kuasa, yang apa saja bisa. Innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, maka Anda akan diberi kekuatan, semangat yang luar biasa. Itu bedanya. Jadi tawakal bukan orang jadi malas. Jadi tawakal tuh bukan orang diam di rumah aja. Mungkin karena salah paham, ada anak malas culas di rumah, nggak mau kerja, makan aja. Nggak mau kerja nih, makan tidur. Ya Allah, anak kok tawakal banget. Apa ini tawakal? Anak malas tawakal. Anak malas itu bukan tawakal. Tawakal itu adalah orang yang tidak pernah berhenti berupaya dan berupaya. Orang tawakal itu tidak pernah mengalami gagal. Karena orang tawakal setiap jatuh dia akan bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Ketika engkau setiap terjatuh berupaya bangkit, maka selamanya engkau tidak akan pernah gagal. Terima kasih.